Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas isi daripada jurnal nomor 9. Sebelum itu, perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga. Saya sendiri, Luluil Maknun, sebagai moderator sekaligus penyaji pertama, dan Himatul Aliyah Ulil Karomah sebagai penyaji kedua, sedangkan penyaji ketiga, Aulia Nurul Hasanah. Judul daripada jurnal nomor 9 yang akan kita bahas ialah Kedudukan Anak Astra dalam Hukum Waris Adat Bali. Jurnal ini dirilis oleh Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Metode yang digunakan dalam jurnal nomor 9 ini menggunakan metode yuridis empiris. Yang pertama ialah dengan teknik pengumpulan data kepustakaan atau data sekunder. Setelah itu teknik pengumpulan data lapangan, data primer. Setelah itu melakukan analisa secara deskriptif analisis. Setelah itu menemukan hubungan antara perolehan data penelitian dengan landasan teori yang ada. Selanjutnya masuk kepada pembahasan jurnal nomor 9 tentang anak astra dalam hukum adat Bali. Hal ini akan dijelaskan oleh penyaji kedua, Saudari Himmatul Aliyah Ulil Karomah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan dari jurnal nomor 9 yaitu anak astra. Indonesia dikenal dengan negara pluralis karena dalam aturan pembentukan hukumnya memiliki banyak pedoman. Salah satunya adalah hukum adat. Contoh dalam jurnal ini membahas hukum adat Bali tentang anak astra. Anak astra adalah anak yang lahir di luar ikatan pernikahan dalam tradisi Bali. Sejarah anak astra. Kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh kaum keluarga Brahmana dan kesatria yang mana pada awalnya tradisi ini dilakukan untuk memiliki dan memperbanyak rakyat atau hamba Bali yang kemudian disebut dengan sisa. Menjadi anak astra atau luar nikah dianggap kebanggaan tersendiri. Namun seiring berkembangnya waktu, menjadi anak astra justru adalah aib keluarga. Hukum anak astra. Yang pertama, tidak berhak memakai nama kasta bapaknya. Yang kedua, tidak berhak atas warisan dari jalur bapaknya. Dan selanjutnya berhak memakai nama kasta ibunya. Dan yang terakhir berhak atas warisan dari jalur ibunya. Istilah macam mana menurut hukum negara dan hukum adat Bali? Menurut hukum negara, pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan, ada anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir karena adanya ikatan pernikahan. Sedangkan anak tidak sah ialah anak yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan. Sedangkan dalam hukum adat Bali terdapat dua anak astra dan anak bebinjat. Anak astra adalah anak yang lahir di luar pernikahan dan bapak biologisnya masih diketahui. Sedangkan anak bebinjat adalah anak yang lahir di luar pernikahan, namun bapak biologisnya tidak diketahui, baik karena si perempuan tidak ingin menunjukkan lelaki yang menghamilinya atau memang tidak diketahui karena faktor lain. Mungkin hanya itu pembahasan dari anak astra. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyaji kedua telah menjelaskan tentang anak astra. Pembahasan selanjutnya tentang hukum waris yang akan dijelaskan oleh penyaji ketiga atas nama Aulia Nurul Hasanah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang hukum waris. Cakupan yang ada dalam hukum waris meliputi pewaris. Pewaris adalah pengaturan atau cara bagaimana harta
atau benda warisan ditentukan kepada generasi berikutnya. Yang kedua, hukum adat waris adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada generasi waris berikutnya. Yang ketiga yaitu pewaris. Pewaris adalah orang yang menyerahkan atau meninggalkan harta atau benda warisan tersebut. Yang terakhir yaitu ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berdasarkan hukum berhak menerima warisan yang telah diwarisi. Hukum waris yang diakui di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum waris ajaran Islam, bisa disebut juga dengan hukum faraid, yang rujukannya jelas diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan yang kedua yaitu hukum waris KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memiliki 3 unsur di dalamnya. Yang pertama yaitu adanya pewaris, kedua adanya harta warisan, dan ketiga adanya ahli waris. Serta tercantum pula dalam KUHP cara seseorang mendapatkan harta warisan. Yang pertama, sah sebagai ahli waris menurut undang-undang dan karena ditunjuk dalam surat wasiat. Yang ketiga yaitu hukum waris adat, yang lebih dispesifikkan dalam adat Bali dan agama Hindu Bali. Garis waris di sini ditentukan oleh usia kandungan perempuan yang hamil di luar nikah. Jika usia kandungannya melebihi 5 bulan, maka sudah tidak bisa memiliki garis kewarisan. Jika usia kandungannya masih belum mencapai 5 bulan, kemudian melangsungkan pernikahan, maka masih bisa menerima garis kewarisan. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang hukum waris. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, bisa ditarik kesimpulan dari pemaparan penyaji pertama, kedua, dan ketiga bahwa kedudukan anak astra atau anak luar kawin menurut adat Bali adalah tidak mempunyai hak ahli waris dari bapak biologisnya. Hanya bisa mewarisi ahli waris ibunya saja. Namun anak astra atau anak luar kawin ini berhak mendapatkan hak-hak lainnya layaknya seorang anak seperti dijaga, dilindungi, serta dinafkahi karena keterikatan darah dengan bapak biologisnya tersebut. Mungkin cukup itu yang bisa kelompok 9 sampaikan tentang isi daripada jurnal nomor 9. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.